Kalau dulunya itu belum ada namanya sama sekali, hanya sekedar hobi pemanfaatan lahan pekarangan untuk konsumsi rumah tangga. Di 2015 kita sudah mulai memperkenalkan usaha kita ke masyarakat di Kota Medan khususnya karena memang kita berdomisili di Kota Medan. Nah itu pertama kali kita perkenalkan di satu event di Kota Medan, kita perkenalkan bahwa kita punya usaha yang bernama Siva Hidroponik. Tapi yang namanya merintis satu usaha itu tidak mudah, karena apa? Sistem hidroponik ini belum banyak dikenal untuk di Kota Medan pada saat itu. Hanya komunitas-komunitas tertentu yang membuat sistem pertanian hidroponik ini, tapi untuk dipublikasikan ke masyarakat, diperkenalkan ke masyarakat, itu masih sangat-sangat sedikit. Saya Rahmayeti, pemilik dari Siva Hidroponik yang berada di Kota Medan. Siva Hidroponik sebenarnya dibentuk berawal dari satu keisengan atau hobi bercocok tanam, di mana kita memanfaatkan lahan pekarangan yang sedikit dengan bercocok tanam dengan metode hidroponik, yaitu satu metode pertanian ataupun satu metode pertanian yang tidak lagi menggunakan tanah sebagai media tanam, yang sangat cocok dibudidayakan atau sangat cocok diaplikasikan di daerah perkotaan di mana tanah sudah sangat sulit untuk kita dapatkan untuk kita bercocok tanam. Mari konsumsi sayuran hidroponik, rasanya crispy, bebas dari residu pestisida. Ya, keren nih. Bisnis hidroponik dibandingkan tanaman konvensional itu saya rasa tidak ada, ya. Karena setelah kita adakan sosialisasi bahwasanya sayur hidroponik ini bebas dari residu pestisida, ya, mereka antusias untuk membeli sayuran tersebut, ya. Walaupun dalam notabennya tidak bisa mengimbangi sayuran konvensional yang banyaknya luar biasa itu, ya, tapi tidak menutup kemungkinan sayuran hidroponik akan mengalahkan sayur konvensional tersebut. Hidroponik kini menjadi bisnis yang menawarkan peluang besar bagi siapa saja, khususnya warga perkotaan. Potensi pasar yang luas dan semakin meningkatnya permintaan membuat bisnis hidroponik semakin diminati pengusaha rumahan seperti Rahmayeti dan suaminya Suwardi Raden. Berawal dari keisengan hobi tersebut, akhirnya Siva Hidroponik ini menjadi satu usaha yang pelan-pelan berkembang menjadi satu usaha yang menopang untuk keseluruhan ekonomi keluarga. Walaupun pada awalnya itu cuma hobi, di mana suami masih punya pekerjaan lain dan saya tetap sebagai ibu rumah tangga yang bercocok tanam, tapi pelan-pelan kita berdua menjadi satu pemilik Siva Hidroponik yang selalu dikatakan teman-teman menjadi satu couple jadinya. Jadi usaha bersama, di mana kalau kita berjalan atau kita berusaha tetap kita hadir berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Senang rasanya. Apa pekerjaan sekarang ini sedang dikerjakan? Ya inilah dia menyibukkan diri. Itu kenapa? Kebetulan kemarin itu disinilah sebenarnya rakit apung ini terlalu banyak kapasitas debit airnya. Jadi makin banyak diisi nutrisi, asik kurang aja terus.
Ada yang bocor di bawah. Kalau bocor enggak, yang tengah ini yang bocor. Ini yang bocor. Ya, makanya bolak-balik diisi bocor lagi. Itulah kita pantau kawan-kawan kita yang berhidroponik di Kota Medan. Jadi rata-rata orang Medan itu sudah mulai berhidroponik dengan skala kecil ya. Jadi bisa dikonsumsi sendiri, bisa ngurangi biaya beli sayur di pasar ya. Dia bisa nanam, dia tahu riwayat hidup sayuran ini seperti apa dari mulai nyemai sampai panen. Dia tahu kalau dia tidak menggunakan pestisida sama sekali ya, kan gitu ya. Saya itu tidak pernah berpikir menjadi seorang pegawai PNS atau karyawan di suatu perusahaan, tapi saya itu pengennya memang berwirausaha ya sekarang ini ya. Sebagai seorang kontraktor mengawali bisnis saya itu dimulai dari IT, ilmu teknologi, ilmu transformasi, sampai kepada sebagai seorang kontraktor penyedia barang dan jasa. Waktu itu cukup menarik sekali. Ya, yang namanya berwirausaha, yang namanya pedagang itu ada bisnis yang namanya jatuh, kadang naik bisnis itu. Ya, tergantung rezeki seperti apa yang kita hadapi. Intinya banyak problem yang saya hadapi itu sehingga menjadikan suatu peluang buat saya seperti apa maunya diri saya. Nah, sampai sejauh ini saya gali potensi diri saya sehingga menghasilkan potensi yang sangat positif. Ya, pada masa itu terakhir sebagai seorang kontraktor di tahun 2013 itu saya tinggalkan semua aktivitas kontraktor saya. Setelah 2 tahun menjalankan hobi bercocok tanam hidroponik dan iseng membuat produk turunan hidroponik berupa nugget sayur, Rahma Yeti membuka usaha hidroponiknya dengan mengadopsi nama putri bungsunya Syifa. Jadi di 2015 itu kita sudah pakai nama Syifa Hidroponik. Kalau dulunya itu belum ada namanya sama sekali, hanya sekedar hobi pemanfaatan lahan pekarangan untuk konsumsi rumah tangga. Di 2015 kita sudah mulai memperkenalkan usaha kita ke masyarakat di Kota Medan khususnya karena memang kita berdomisili di Kota Medan. Nah, itu pertama kali kita perkenalkan di satu event di Kota Medan, kita perkenalkan bahwa kita punya usaha yang bernama Syifa Hidroponik. Tapi yang namanya merintis satu usaha itu tidak mudah. Karena apa? Sistem hidroponik ini belum banyak dikenal untuk di Kota Medan pada saat itu. Hanya komunitas-komunitas tertentu yang membuat sistem pertanian hidroponik ini, tapi untuk dipublikasikan ke masyarakat, diperkenalkan ke masyarakat, itu masih sangat-sangat sedikit. Tidak hanya mengampanyekan sayuran sehat bebas residu pestisida, Rahma Yeti juga mengembangkan Syifa Hidroponik dengan membuat aneka produk turunan hidroponik seperti makanan ringan dari sayuran dan juga sirup bunga telang. Bunga telang atau Clitoria ternatea adalah tanaman merambat yang merupakan suku polong-polongan dan berasal dari Asia tropis. Umumnya ditemukan di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Bunga telang mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh, melawan kanker, kesehatan mata, dan lainnya. Nah, karena masih kesulitan untuk menjualnya ke pasar, sementara produksi sayur kita sudah mulai banyak, sudah dibagikan ke tetangga juga sudah berlebih, kita konsumsi sendiri juga berlebih, akhirnya kita berpikir untuk
membuat satu produk olahan. Nah, ini juga dipicu dari susahnya anak saya makan sayur. Nah, dicarilah satu ide bagaimana caranya mengubah sayur kita ini ada di satu cemilan anak kita. Nah, pertama sekali saya membuat produk olahan ini adalah produk nugget. Di tahun 2019, waktu itu saya diperkenalkan oleh teman dengan nama yang namanya bunga telang. Jadi ada bunga yang namanya bunga telang. Itu di pertengahan 2019. Nah, karena diperkenalkan dengan bunga telang ini, saya memang orangnya yang suka mencari tahu sebenarnya apa sih bunga telang ini, seperti apa sih bunga telang. Nah, akhirnya saya cari-cari informasi. Ternyata bunga telang ini memiliki banyak khasiat dan sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua kita sebagai pengobatan awalnya. Nah, dari membaca itu saya tahu bahwa antioksidan daripada bunga telang ini sangat banyak dan dia sudah banyak dipakai di luar negeri sebagai pewarna makanan terutama. Dan saya pernah juga berbelanja di satu supermarket besar di Kota Medan dan saya menemukan satu produk bunga telang kering yang notabene itu diimpor dari luar dengan harga yang cukup fantastis pada saat itu. Melihat itu saya berpikir ini pasti bisa menjadi satu peluang usaha buat saya. Minimal saya menjual dalam bentuk kering atau saya olah menjadi satu produk makanan. Akhirnya dari uji coba lagi, terbesitlah waktu itu di 2019 pertengahan itu saya buat jadi satu bentuk minuman. Nah, suatu bentuk minuman itu masih juga tetap hanya saya produksi untuk di rumah aja, jadi untuk minuman di rumah. Nah, kalau ada tamu datang, karena kebetulan di Siva Hidroponik ini banyak tamu yang datang, banyak yang berkunjung dan biasanya mereka berkunjung itu bukan hanya sekedar membeli peralatan hidroponik atau membeli produk turunan hidroponik, tapi suka saling sharing dengan kita. Sirup bunga telang cair buatan Rahma Yeti ini menjadi pemenang Lomba Hari Pangan Sedunia tingkat nasional pada tahun 2019 mewakili Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, ia hanya menyuguhkan sirup ini kepada Ibu PKK Kecamatan Medan Area yang akhirnya membawa sirup ini ke perlombaan tingkat Provinsi Sumatera Utara. Ada satu kesempatan di mana saya diajak ikut lomba, jadi mereka tanya apa yang bisa kita tampilkan untuk minumannya. Waktu saat itu saya nampilkan memang di rumah saya suguhi mereka dengan minuman bunga telang itu. Akhirnya mereka berpikir kenapa nggak ini gitu, kenapa nggak ini yang kita naikkan. Nah, itu membuat saya semakin pede. Akhirnya tidak lagi minuman itu dibuat kalau ada tamu, akhirnya kita produksi sudah semakin banyak. Ternyata dari hari ke hari sirup ini semakin banyak yang mengenal. Mudah-mudahan aja lolos ya kan.
Sirup bunga telang cair Shifa Hidroponik yang dibanderol dengan harga Rp35.000 ini juga menjadi bahan campuran minuman kopi yang disajikan di kafe-kafe kekinian di Kota Medan. Ini membuat usaha Rahmayeti semakin dikenal di masyarakat. Shifa Hidroponik berkembang menjadi kafe yang juga memanfaatkan kebun hidroponik atap rumah berukuran 4x6 meter persegi. Rahmayeti mempercayakan putranya untuk mengelola usaha ini. Ada seorang teman suami yang punya kafe mencoba mencampurkan sirup bunga telang saya ke kopi. Nah, jadi mereka mencampurkan ke kopi, ternyata rasanya cocok. Akhirnya dia membuat satu minuman yang namanya, kalau tidak salah saya itu namanya kopi tulang. Nah, jadi kopi yang dicampur dengan sirup bunga telang, dan ternyata pelanggannya suka. Akhirnya dari situ kita mulai mensuplai sirup bunga telang kita ke kopi kafe mereka. Sayang tuh, biar aja besar kali tuh. Ambil dulu, Hah? itu aja dulu. Sayang, jadi kalau ada tamu yang besar, bisa juga nanam di das bucket itu. Kita cabut aja. Ya, ambil dulu yang itu. Wow, sedapnya ini besar nih. Ini sistemnya das bucket aja gini gede ya. Jadi tetap rapuh, kalau besar-besar ini tetap rapuh ya. Nggak loyo dia. Pastilah. Nih, Oke. mana lagi? Nah, itu lagi. Itu mau diambil itu. Wah, ini kan. Ini lagi, mau lagi. Dua. Jadi kalau ini ditimbang 1 kilo ada nggak? Enggak lah. Hah? Palingan setengah kilo. Setengah kilo. Kecil lah, 800 gram. Wow, lumayan lah bisa untuk Buat acar sama buat jus. Ya, mana enak buat tahu goreng dong. Nah, juga 3. Boleh Cukup itu juga. 3 kita panen. Boleh. Oke. Pasti Wow. beda rasanya tuh dengan yang kuning-kuning. Pas lah ini 1 kilo lebih Pas ini udah 1 kilo lebih nih. udah bisa untuk buat tahu goreng, buat acar, buat jus, macam-macam ya. Besok kita panen lagi yang lain, ya kan? Ini untuk tamu-tamu yang datang, mana tahu ada yang datang atau Oke. beli. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai seorang petani milenial, ya. Kenapa seperti itu? Kita sudah lebih kurang 8 tahun sudah melakukan bisnis hidroponik ini yang cukup luar biasa. Jadi tergantung pada kita. Kita mau maju, kita harus inovasi. Sirup bunga telang Shifa Hidroponik menjadi bahan campuran aneka minuman yang disajikan di kafe yang dikelola putra Rahmayeti dan Suwardi Raden. Menu andalan seperti kopi telang aren, soda aren, teh susu telang ternyata memiliki cita rasa yang unik dan khas dan diminati masyarakat. Yang satu anak saya pernah kuliah di Politeknik Pariwisata Negeri Medan, ya, sudah selesai dan sudah bekerja waktu itu di kapal pesiar, ya, sebagai seorang tukang masak. Kalau bahasa kita sekarang chef, ya. Nah, ada beberapa kali berangkat. Nah, sekarang dia tidak berangkat lagi, sudah lebih 6 bulan, ya. Harapan saya anak saya ini bisa mengembangkan yang namanya produk-produk yang ada di sini, ya. Silakan untuk dikembangkan bisnis
yang kita buat ya sebagai generasi penerus orang tuanya kan gitu, orang tua kan gitu. Jadi nah ini dilanjutkan dan dikembangkan ya, seperti dia buka sekarang kafe yang namanya Roti Biru ya. Nah segala bentuk produk minuman itu sudah dicampur dengan ragam macam ya, sehingga bisa dikenal masyarakat ya. Itu cukup baik sekali. Dan selanjutnya lagi anak saya yang nomor 2 itu sudah menyelesaikan kuliahnya di Politani Pertanian Payakumbuh. Dia sudah melaksanakan udah saya amanahkan untuk melanjutkan hidroponik yang ada di rumah ini, yang ada di atas di rooftop. Kalau cerita omset sih sebenarnya boleh dikatakan ya cukup lah. Jadi ketika kita memulai usaha hidroponik ini, anak-anak saya masih SMA, belum ada yang kuliah. Nah, seluruh kebutuhan biaya kuliah anak-anak, seluruh kebutuhan pendidikan mereka, nah renovasi daripada bangunan Siva hidroponik, nah itu tertutupi dari Siva hidroponik tadi. Jadi semuanya itu anugerah, dan itu kita selesaikan tanpa kita harus berhutang. Hidroponik kini dan nanti bagi Rahmayeti dan suaminya tidak hanya jalan mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional di bidang ketahanan pangan atau meraup keuntungan yang menjanjikan bagi keluarga, tapi juga pengingat diri untuk berbagi ilmu hidroponik bagi orang lain. Saya berharap pegiat-pegiat hidroponik tetap fokus walaupun badai menghadang, walaupun banyak rintangan, kita tetap fokus membesarkan pertanian hidroponik. Karena apa? Kota Medan tidak akan pernah mempunyai lahan yang lebih besar dari sekarang. Lahannya semakin lama akan semakin sempit. Nah, produk pertanian yang bisa kita kembangkan secara teknologi hidroponik. Saya pengennya bisnis saya ke depan itu untuk saya kembangkan di tengah kota Medan itu punya lahan yang tidak perlu luas-luas, misalnya ada 20 kali 20 meter itu sudah cukup ya, sebagai lokasi edukasi ya, sebagai lokasi tempat jualan saya ya, yang istilahnya one stop shopping ya. Siva hidroponik ini akan menjadi satu usaha yang lebih besar lagi, lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum, dan terutamanya lebih bermanfaat. Jadi Siva hidroponik ini bermanfaat untuk orang banyak.